Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, kebaikan Tuhan atas kita melimpah. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun kami yang melayani tempat ini, kasih setia Tuhan itu besar. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau besar, anugerah-Mu besar bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk kami membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, membawa ucapan syukur kami kepada Raja di atas segala Raja. Biarlah kami menyanyi dengan antusias, kami menyanyi dengan penuh sukacita, kami menyanyi dengan penuh kegirangan, sebab kami memuji, memuliakan nama Tuhan Allah semesta alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus baik, sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari sekali katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus, Engkau baik, kasih setiamu besar untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus sangat baik, sebab Dia Tuhan yang benar, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Dialah Alfa dan Omega. Mari kita nyanyikan ini. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Sekali-kali kami gak akan takut. Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sisiku Tuhan, Engkau ada bersamaku. Sebab aku percaya apa yang aku sembah, Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu gak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, gak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu gak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Sebab kebenaran-Mu mengatasi langit Tuhan. Dan aku hendak bersyukur kepadamu, Allah kami, penolong kami, pelindung kami, sumber dari berkat kami. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Engkau besar, Engkau besar, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selam. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta.
Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Bagi anak domba berkuasa. Mari sekali lagi nyanyikan haleluya. Mari angkat tangan kita. Haleluya, Dia hadir di sini. Haleluya, Dia sambut jamah hidupku. Bagi anak domba, Dia bagimu saja Tuhan yang duduk di tahta. Dengan suara hatiku nyanyikan haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, senang kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah tetap optimis
tetap penuh dengan syukur, tetap gembira, dan tetap bisa memiliki pikiran yang positif. Puji Tuhan, karena itu semua akan menentukan apakah kita akan sehat, apakah kita akan penuh sukacita, apakah kita akan dicukupkan oleh Tuhan, apakah hari-hari saudara akan baik-baik saja, tergantung dari bagaimana kita mengisi pikiran kita. Terpujilah nama Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian dengan damai sejahtera, dengan iman, dengan optimis, dengan hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus terjadilah atas saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya masih ingin berbicara mengenai hidup dalam roh. Alkitab memberi petunjuk kepada kita, ternyata hidup di dalam roh itu aktivitasnya lebih banyak ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul khotbah hari ini adalah tertib pikiran. Kita katakan sama-sama, tertib pikiran. Haleluya. Kita akan membaca dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas sekali di sini, saudaraku sekalian, bahwa hidup di dalam roh lebih banyak tentang kegiatan pikiran, bukan kegiatan tubuh. Ya, karena itu saudara-saudara, apapun yang akan kita alami, pertama-tama dimulai dari apa yang kita pikirkan. Saya di sini cukup sering untuk menyampaikan tentang mengelola pikiran. Tetapi baik kalau kita selalu membicarakannya, karena setiap hari kita perlu menertibkan pikiran kita. Sebab jika pikiran kita memikirkan hal yang susah, maka kita akan susah. Kalau pikiran kita memikirkan sakit, maka kita akan sakit, saudara-saudara. Kalau kita memikirkan sakit hati, iri, dengki, maka kita akan mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita membicarakannya setiap hari, bagaimana menertibkan pikiran kita. Mungkin memang khotbah tentang menertibkan pikiran tidak banyak kita jumpai, tetapi ini jelas-jelas diajarkan Alkitab kepada kita, bahwa kekristenan hidup di dalam roh itu dimulai dari kita menertibkan pikiran kita. Jika pikiran kita
ditertibkan, maka hidup kita akan tertib. Jika pikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak boleh kita pikirkan, maka kita akan mengalami hari-hari yang buruk. Namun jika pikiran kita sebagaimana seharusnya, maka sebetulnya kemenangan sudah ada di tangan saudara. Kita tidak perlu lagi khawatir tentang kesehatan kita tidak perlu khawatir tentang adanya wabah, kita tidak perlu khawatir tentang kecukupan hidup kita setiap hari. Rumah tangga kita hubungannya akan baik-baik saja setiap hari jika kita menertibkan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan yang akan kita belajar adalah bukan hanya sekedar menertibkan, tetapi kita harus benar-benar mengubah pikiran kita dari memikirkan hal-hal yang dari daging diganti dengan memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab sangat berbahaya memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebenarnya kita sedang mengadakan perjalanan menuju kebinasaan. Kalau saudara dan saya ingin mengalami hidup kekal, maka mau atau tidak mau, kita harus mengubah pikiran kita untuk mulai memikirkan pikiran-pikiran yang dari roh. Saya percaya Roh Kudus setiap hari menolong kita. Roh Kudus setiap hari ada bersama-sama dengan kita untuk memberikan pikiran-pikiran roh. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekali lagi saya ingin katakan, sebenarnya lebih daripada kegiatan kita, maka yang seharusnya menjadi Kristen itu adalah pikiran kita. Orang kebanyakan berpikir, jika orang itu suka pergi ke gereja, sudah dibaptis, suka menyanyi memuji Tuhan, maka kita berpikir bahwa dia Kristen. Tetapi belum tentu, saudara-saudara. Bisa jadi dia memang Kristen, tetapi dia jika tidak hidup di dalam roh, jika setiap hari masih memikirkan pikiran-pikiran yang keliru, sebetulnya dia belum Kristen. Dia masih hidup di dalam kebinasaan. Makanya tidak heran jika setiap hari hidupnya mengalami pergumulan, masalah-masalah yang tidak kunjung berkemenangan. Bukan berarti orang yang di dalam roh tidak mengalami masalah, tetapi karena dia selalu berkemenangan, maka sepertinya dia tidak mengalami masalah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena itu saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja kepada kita semua. Yang pertama adalah pikiran daging menyusahkan kita. Hidup kita setiap hari, jika saudara merasakan kurang damai sejahtera, jika kita merasa lemah, banyak masalah, banyak sakit hati, sebenarnya saudara-saudara, itu tidak diizinkan Tuhan datang kepada kita. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kita sendirilah yang menarik itu semua datang kepada kita. Bagaimana bisa?
Saudaraku sekalian, itu semua dimulai dari ketika kita memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebelum kita percaya kepada Yesus, sebelum kita diciptakan baru oleh Tuhan, semua orang memang pikirannya adalah memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi, setiap orang cakap dalam hal ini. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudara, jika saudara ingin berkemenangan, maka kita harus mengenal bahwa pikiran yang dari daging inilah yang menyebabkan hidup kita berkesusahan terus-menerus. Terulang kembali, terulang kembali, terulang kembali, dan seperti tidak ada ujungnya. Jika saudara ingin mengakhiri, maka kita harus menggantinya, menertibkan pikiran kita. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang dari daging. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari mana masuknya pikiran yang dari daging? Masuknya adalah dari panca indera kita. Ketika kita melihat situasi wabah, banyak orang menganggur, banyak orang berdagang sepi, maka mata kita memberi informasi kepada kita bahwa hidup ini susah. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Dimulai dari itu, kita mulai merasa tidak nyaman. Padahal, apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Namun, karena itu kita pikirkan terus-menerus, maka itu menekan hidup kita. Kita mulai tidak bisa tersenyum. Kita mulai mencari jalan keluar dan tidak ketemu. Kita mulai ngomel dan kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang keliru, saudara-saudara. Dimulai dari mana? Mata yang melihat. Semuanya mengkhawatirkan, maka membangun hidup kita menjadi takut dan khawatir. Ketika telinga kita mendengar orang berbicara tentang yang buruk tentang kita, maka telinga kita mulai memberi informasi kepada pikiran kita tentang orang yang membicarakan hal-hal buruk kepada kita, dan kemudian memberikan perintah kepada hati kita untuk menjadi sakit hati. Dan kita mulai merenungkan mengapa orang itu menyakiti saya, alasannya apa, dan lain sebagainya. Sehingga pikiran kita setiap hari menjadi negatif. Kita menjadi marah, kita menjadi sedih, kita ingin membalas. Disitulah letak kesusahan yang akan kita alami. Ketika tubuh kita merasakan sakit, indera perasa kita memberi informasi kepada pikiran kita, maka pikiran kita mulai mengolah. Mengapa tubuh saya sakit? Jangan-jangan lebih berat, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan seperti apa yang dikatakan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kemudian kita menjadi bingung, kita perlu ke dokter, kita mencari nasihat ke sana kemari,
dan tubuh kita makin sakit. Saudaraku sekalian, indera memberikan kata-kata kepada kita setiap hari. Dia mengatakan bahwa kamu lemah, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak sanggup melakukan itu, kamu bukan siapa-siapa, dan kamu adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Itu membangun satu pikiran pesimis. Dan pikiran pesimis tentunya membuat kita menjadi tidak percaya diri. Kita menjadi orang yang tidak berani melakukan ini, tidak berani mencoba itu, dan kita memilih untuk aman, tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, kita merasa bahwa saya adalah tidak dicintai Tuhan, saya dilahirkan dalam keadaan yang tidak sama dengan orang lain. Saudara-saudara, semua ini menyebabkan hidup kita terpuruk. Kebenarannya adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan, yang dikirimkan oleh indera kita, itu bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Namun karena kita tercetak, terbiasa, sama seperti orang-orang tidak beriman, memikirkan hal-hal semacam ini, maka kita merasa bahwa ini normal saja. Saya tidak punya kelainan, toh orang lain juga mempunyai pikiran yang sama. Jika saya melihat rekening saya mulai menipis, dompet saya tidak ada isinya, maka kita merasa menjadi orang yang paling kasihan, kekurangan. Kemudian timbul keluhan, sungut-sungut. Saudara-saudara, kekurangan itu sendiri barangkali tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Namun, ketika kita berpikir saya kekurangan, membuat kita merasa menderita. Saudara-saudara, inilah yang saya katakan di depan, pikiran daging, kerjanya hanya membuat hidup kita susah. Kita dibuat memiliki emosi negatif, kita dibuat sombong, kita dibuat iri hati, kita dibuat sedih, kita dibuat marah, sehingga hari-hari kita tidak menyenangkan. Semuanya, saudaraku sekalian, hanya disebabkan oleh karena kita tidak tahu bahwa setelah kita jadi Kristen, langkah berikutnya yang wajib, katakan bersama-sama, wajib, 1, 2, 3, wajib, kita harus menertibkan pikiran kita. Pikiran yang berisi pikiran-pikiran daging harus diganti, diubah menjadi pikiran-pikiran iman, menjadi pikiran-pikiran firman, menjadi pikiran-pikiran roh. Saudara-saudara, tentu ini bukan hal yang mudah. Ini sangat sulit. Mengapa? Karena ketika orang sudah terbiasa dan kemudian mau mengubah kebiasaannya, yang harus dilakukan adalah pertama-tama memaksa diri. Setiap pagi kita harus memulai
menertibkan pikiran kita. Jika tidak, saudara-saudara, sama seperti kita akan sering kehilangan kunci mobil, kunci motor. Mengapa? Karena kita tidak pernah kembalikan kunci itu pada tempatnya. Kalau kita tidak menertibkan pikiran kita akan seperti anak sekolah, anak kuliah, atau pekerja yang menunda PR-nya. Hatinya akan selalu merasa terbeban karena ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Makanya paling baik adalah tertib. Katakan tertib. Bapak Ibu Saudara-saudara, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah, maksud saya adalah pengertian yang kedua yang harus kita ketahui adalah pikiran roh membaharui kita. Pikiran roh memperbaharui kita. Kita banyak mendengar kesaksian tentang kemenangan di dalam Kristus, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas masalah, kemenangan atas keuangan, kemenangan atas damai sejahtera di rumah tangga, kemenangan atas perasaan-perasaan kita. Saudaraku sekalian, itu semua terjadi bukan oleh karena Tuhan membagi-bagi kemenangan dan kemudian kita kelewatan. Tidak. Kemenangan itu Tuhan sudah berikan semuanya. Hanya cara bekerja kemenangan itu terjadi di dalam hidup kita adalah melalui kita menertibkan pikiran kita. Pikiran kita jangan kita izinkan memikirkan hal-hal yang dari daging, yang menyusahkan kita, yang baru saja kita bahas. Buang itu semua. Disiplinkan setiap hari untuk membuang pikiran egois, pesimis, lemah, sakit, kurang, takut, khawatir. Buang setiap hari. Karena mulai dari situ hidupmu akan susah. Sekarang tertibkan pikiran kita, pastikan hari ini saya hidup dengan pikiran sukacita. Tuhan menyediakan damai sejahtera, hati yang gembira, sukacita kepada kita. Jangan pikirkan kesedihan, jangan pikirkan kesusahan, maka engkau tidak akan susah. Jika pikiran itu datang, tolak. Ganti. Saya mau bersukacita. Tuhan menciptakan hari ini untuk mendatangkan kegembiraan bagi hidup saya. Amin. Pikirkan pikiran yang datang dari firman. Ketika saudara mendengar khotbah, Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Ambil itu. Pikirkan di dalam pikiran, di dalam hati, bahwa aku bisa mengalahkan setiap sakit penyakit. Tuhan telah memberikan kesehatan ilahi kepadaku. Jika aku sakit, katakan, sebentar lagi aku juga akan sembuh. Jika aku sakit, katakan, sebenarnya tubuhku ini baik-baik saja. Hanya
setan-setan, bakteri-bakteri yang berusaha menyerang kesehatan. Aku usir dalam nama Yesus. Sebentar lagi aku baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maka akan terjadi dalam hidupmu. Tentu tidak terjadi satu kali dan seketika itu. Saudara harus membiasakan sampai tidak ada keraguan. Saudara-saudara, Roh memberi kepada kita pengertian-pengertian siapa kita yang baru di dalam Tuhan. Kita yang baru di dalam Tuhan, engkau adalah orang-orang yang istimewa. Engkau adalah orang yang dicintai Tuhan. Engkau adalah orang yang diperhatikan secara khusus, istimewa oleh Tuhan. Percaya itu. Tuhan tidak benci kepadaku, Tuhan tidak marah kepadaku, Tuhan tidak lagi jauh daripadaku, tetapi justru sebaliknya, aku ini istimewa, aku diperhatikan, aku memperoleh kemurahan Tuhan, aku diberi kuasa oleh Tuhan. Aku adalah anak Allah, aku lebih dari pemenang. Pikirkan itu. Mengganti pikiran lama yang berkata, aku lemah, kelahiranku salah, aku tidak bisa apa-apa. Buang. Sekarang, aku adalah istimewa. Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan selalu dekat dengan hidupku. Saudaraku sekalian, karena itu akan terjadi pembaharuan. Kita tidak lagi menjadi orang yang minder, kita tidak akan menjadi pengkhawatir, tetapi kita akan menjadi orang yang percaya diri. Kita akan menjadi orang yang beriman. Kita akan berani mendeklarasikan, karena saya mempercayai apa yang saya pikirkan. Tuhan mengistimewakan saya. Jadi kalau aku berkata, Tuhan memberikan kemurahan kepadaku, itu pasti akan terjadi. Maka cepat atau lambat, tapi pasti akan terjadi pembaharuan di dalam hidup kita. Metamorfosis. Saudara tidak lagi kembali seperti dulu. Tidak seperti yang sering saya lihat. Orang jadi Kristen, dia lemah. 10 tahun jadi Kristen tetap lemah. Ketika Kristen dia tukang marah. 20 tahun jadi Kristen tetap pemarah. Dia jadi Kristen pesimis. 5 tahun jadi Kristen tetap pesimis. Tidak boleh terjadi. Persoalannya sederhana. Engkau tidak tahu bahwa engkau harus menertibkan pikiranmu. Gantilah sekarang. Katakan, hidup ini hebat. Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan. Pikiranku ini bisa diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti hal-hal yang orang lain tidak mengerti. Aku diberi kecakapan-kecakapan yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Hidup ini hebat. Aku tidak harus menjadi lemah, tetapi aku bisa menjadi kuat. Aku tidak lagi membutuhkan atau hidup dari pertolongan orang lain, dari beban orang lain, tetapi aku bisa menolong orang lain. Hidup ini hebat. Ketika bangun pagi, aku bisa menikmati cuaca yang cerah,
aku bisa berlutut di kaki Tuhan, aku bisa mendoakan banyak orang. Hidup ini hebat. Firman Tuhan akan terus mengajar kepadaku bagaimana mengalami kehidupan yang naik dan tidak turun. Aku percaya masa depanku sudah pasti. Inilah pikiran-pikiran roh. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari kata firman Tuhan. Alkitab berkata hal-hal tersebut tentang saya, tentang saudara. Itulah yang dimaksud dengan pikiran firman, pikiran roh. Saudara tidak perlu untuk membuktikan di depan. Saudara hanya perlu mempercayainya dan mulai menjalaninya. Dan bukti akan mengikuti saudara. Akan terrealisasi semuanya itu di dalam hidup saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tuhan membawaku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Pikirkanlah ini, saudara-saudara. Akan membuat engkau tidak pernah takut, akan membuat engkau tidak pernah khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan hiasi. Masakah Tuhan tidak memelihara hidupku? Pikirkan ini semua. Karena yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita, membagi-bagikan berkat-Nya kepada kita, menyediakan hari yang baik kepada kita, menyediakan kemenangan kepada kita, memberikan kesembuhan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita. Semua itu Tuhan limpahkan. Hanya saja kita menutup jalan berkat Tuhan itu datang kepada kita dengan memikirkan pikiran-pikiran daging. Sehingga hidup kita tetap susah. Sama seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mulai sekarang, tertibkan. Jangan izinkan sedikit pun pikiran daging ada di dalam diri kita. Setiap kali pikiran daging itu datang, usir. Jangan lebih dari 15 menit dia ada di dalam diri kita. Kalau kemarahan datang, jangan lebih dari 15 menit. Usir. Kalau pesimis datang, usir. Jangan lebih dari 15 menit. Kalau sedih datang, kalut datang, khawatir datang, singkirkan. Jangan izinkan menguasai kita lebih dari 15 menit. Buang. Jangan mau dibuat susah olehnya. Karena yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu, engkau adalah ciptaan baru. Engkau sudah terhubung dengan Tuhan. Dan engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau adalah anak kerajaan yang diistimewakan, dibedakan, diberkati oleh Tuhan. Mari tertibkan pikiran kita. Sekali lagi saya katakan, tertibkan pikiran kita. Maka engkau akan melihat hari yang baru, berkat yang baru, hidup yang baru, setiap hari menyertai saudara. Saudara akan berkemenangan atas segala yang datang dalam hidup.
Engkau akan menjadi orang yang tidak lagi pernah sedih. Engkau akan menjadi orang yang tidak lagi marah-marah. Engkau akan menjadi orang yang tidak lagi suka bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur. Engkau tidak lagi akan menjadi orang yang penakut, yang minder, yang berpikir negatif, karena itu semua adalah masa lalu. Masa lalumu sudah berlalu, masa lalumu sudah dibuang, sekarang adalah masa yang baru. Engkau diciptakan baru dengan tertib pikiran. Disinilah letak peperangan rohani. Kita melawan setan-setan yang memberikan pikiran daging kepada kita. Disinilah peperangan yang sesungguhnya. Saudara harus menang, menyingkirkan pikiran-pikiran daging dari hidup kita. Jangan mempercayainya, jangan menyimpannya lebih dari 15 menit. Apalagi saudara jangan bangga atas pikiran daging yang keliru. Saudaraku sekalian, tetapi mari kita ganti dengan pikiran iman, pikiran firman, pikiran kemenangan janji Tuhan, pikiran perlindungan Tuhan, pikiran kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan, pembaharuan akan menjadi bagian, kemenangan akan menjadi bagian, perubahan metamorfosis akan terjadi atas hidupmu. Engkau tidak bisa lagi kembali seperti kemarin. Engkau akan baru, terjadilah di dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur penyediaan-Mu hebat, rencana-Mu, janji-janji-Mu terjadi atas kami sekalian. Tolonglah kami Roh Kudus untuk setiap hari menertibkan pikiran kami, untuk melawan, mengadakan peperangan rohani, melawan kata indera kami yang seringkali menyusahkan hidup kami. Kami mau berkemenangan di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami akan memikirkan janji Tuhan siang dan malam. Kami akan mempercayai siapa diri kami di dalam Tuhan. Kami akan mempercayai bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang cerah, yang penuh harapan, penuh kemenangan bagi setiap jemaat Tuhan. Dimanapun engkau berada, terjadilah mulai hari ini. Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan menolong engkau, engkau akan naik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan diberkati sampai engkau bisa memberkati orang lain. Terjadilah atas engkau demi nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah ini. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengubahkan kita, firman Tuhan yang menguatkan kita. Setiap firman yang disampaikan, percaya dan yakin bahwa firman itu berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Mari sekali katakan, Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu gak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja
besar yang menyertai kita, yang memberkati kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, biar kiranya Tuhan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberikan umur panjang kepadamu. Tuhan memberkati engkau yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati engkau yang bekerja. Tuhan mencukupkan engkau dan Tuhan melimpahi engkau dengan kasih setianya. Keluar masuknya Tuhan memberkati engkau. Hamba-hambamu yang melayani Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang memberikan persembahan diberkati dengan berkelimpahan, tidak ada yang kekurangan. Tuhan memberkati persembahan syukur, Tuhan memberkati persembahan persepuluhan, Tuhan memberkati persembahan misi, Tuhan memberkati persembahan khusus mereka di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta memuja Engkau. Mari sekali katakan, Kau Tuhan yang benar.